Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Topik yang akan kami bahas adalah kritik seni poststruktural, yaitu sebuah pendekatan dalam memahami karya seni yang menantang cara berpikir kita selama ini tentang makna, penafsiran, dan otoritas dalam dunia seni. Kritik seni pada dasarnya adalah cara kita mengamati, menilai, dan memahami karya seni. Dalam sejarahnya, banyak pendekatan yang digunakan untuk mengkritik seni, mulai dari pendekatan formalistik, ekspresif, hingga kontekstual. Namun hari ini kami akan membahas pendekatan yang lebih kompleks, yaitu pendekatan poststrukturalis. Pendekatan ini lahir dari pemikiran poststrukturalisme yang berkembang pada pertengahan abad ke-20. Poststrukturalisme hadir sebagai reaksi terhadap strukturalisme yang sebelumnya berusaha mencari struktur tetap di balik teks atau karya seni. Nah, strukturalisme ini percaya bahwa ada pola yang stabil dan makna yang bisa dipetakan secara objektif. Tetapi poststrukturalisme membalikan anggapan tersebut. Poststrukturalisme ini menolak stabilitas makna dan justru menekankan bahwa makna selalu bersifat berubah, terfragmentasi, dan bergantung pada konteks. Dengan kata lain, makna dalam karya seni tidaklah tetap dan universal. Makna terus bergerak seperti air yang tidak bisa digenggam sepenuhnya. Disinilah letak sebuah kekuatan kritik seni poststruktural. Poststruktural itu tidak mencari tahu makna tunggal dari sebuah karya, tetapi membuka kemungkinan adanya interpretasi yang sama sahihnya. Poststrukturalisme sendiri lahir pada 1960-an, dipelopori oleh para pemikir seperti Jacques Derrida, Michel Foucault, dan Roland Barthes. Ketiganya memberikan sumbangan besar dalam memformulasikan bagaimana kita bisa membaca karya seni dengan cara yang lebih kritis, terbuka, dan reflektif. Salah satu konsep utama dari pendekatan ini adalah dekonstruksi yang diperkenalkan oleh Derrida. Dekonstruksi bukan berarti menghancurkan, tetapi membongkar. Dengan dekonstruksi, kita diajak untuk membongkar lapisan-lapisan makna dalam karya seni untuk menemukan ambiguitas, kontradiksi, dan keragaman yang tersembunyi di balik apa yang tampak. Sebagai contoh, jika sebelumnya kita melihat sebuah lukisan hanya sebagai representasi dari keindahan visual atau pesan moral tertentu, pendekatan poststruktural mengajak kita untuk bertanya, apakah ada makna lain yang tersembunyi? Apakah makna itu berubah ketika lukisan itu dilihat oleh orang dari budaya yang berbeda? Apakah makna itu akan sama jika dilihat 100 tahun dari sekarang? Dengan demikian, kritik seni poststruktural ini menekankan bahwa tidak ada makna yang absolut dan bahwa pembaca atau penikmat seni memiliki peran aktif dalam membentuk makna itu sendiri. Selain dekonstruksi, konsep-konsep penting lainnya dalam pendekatan ini adalah relevitas makna. Dalam kritik seni poststruktural, makna tidak berdiri sendiri, tetapi dibentuk oleh relasi antar elemen dalam karya serta konteks sosial, budaya, dan politik tempat karya itu diciptakan. Misalnya, sebuah puisi yang ditulis dalam konteks perang akan memiliki makna yang sangat berbeda dibandingkan jika puisi itu ditulis dalam konteks damai. Bahkan, makna bisa berubah tergantung siapa yang membacanya, dari mana latar belakangnya, dan bagaimana ia mengalami dunia. Pendekatan ini juga menolak otoritas tunggal, terutama otoritas dari pencipta karya. Jika sebelumnya kita terbiasa berpikir bahwa makna seni adalah apa yang dimaksud oleh penciptanya, maka poststrukturalisme menentang anggapan itu. Roland Barthes bahkan menyebut konsep kematian penulis, yang berarti bahwa begitu karya dilepaskan kepada publik, maka makna tidak lagi berada di tangan penciptanya. Pembaca, penonton, atau pendengar kini menjadi subjek utama yang membentuk dan menafsirkan makna. Dengan kata lain, tidak ada interpretasi yang sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah.
Semua interpretasi memiliki validitasnya sendiri, asalkan dapat dijustifikasi secara kritis dan logis. Selanjutnya, kita akan bersama-sama membahas konsep penting lainnya dalam pendekatan ini, yaitu diskursus. Sebagaimana dikembangkan oleh Michel Foucault, diskursus merujuk pada cara-cara berbicara dan berpikir yang membentuk pengetahuan dan makna dalam masyarakat. Dalam konteks seni, diskursus ini mencakup sistem nilai, norma, dan kekuasaan yang ikut membentuk bagaimana sebuah karya diterima, ditafsirkan, bahkan dikritik. Misalnya saja, ketika sebuah karya seni dilarang karena dianggap tidak sopan, maka yang sedang bekerja bukan sekedar estetika, tetapi juga kekuasaan sosial dan politik yang memengaruhi penerimaan karya tersebut. Pendekatan poststruktural ini menjadi sangat penting dalam era seni kontemporer. Banyak seniman kini menciptakan karya yang memang tidak dimaksudkan untuk memiliki makna tunggal. Seni menjadi ruang eksplorasi, bahkan seringkali membingungkan dan juga menjadi bahan provokatif. Tapi justru disitulah letak kekuatan kritik poststruktural. Ia memberi kita alat untuk tetap bisa mengakses, membaca, dan menghargai karya-karya tersebut tanpa merasa harus memaksakan pemahaman tunggal atau interpretasi final. Untuk lebih memahami pendekatan ini, kita bisa menggunakan studi kasus. Misalnya, dalam karya sastra seperti puisi Chairil Anwar, kita bisa menemukan berbagai ambiguitas makna. Apakah puisi Aku adalah ekspresi nasionalisme, pemberontakan, atau justru keputusasaan eksistensial? Kritik struktural mungkin akan memilih satu penafsiran yang dominan, tapi pendekatan poststruktural akan mengatakan, mengapa tidak semuanya? Bukankah ambiguitas itu justru memperkaya pengalaman membaca kita? Implikasi dari kritik seni poststruktural cukup besar, terutama dalam dunia pendidikan, kurasi seni, dan juga dalam ruang publik. Kita diajak untuk tidak bersikap dogmatis dalam menilai karya. Kita diajak untuk lebih terbuka, reflektif, dan kritis dalam menerima keberagaman tafsir dari seni. Ini juga berarti bahwa seni bukan sekadar konsumsi pasif, melainkan ajakan untuk berdialog. Penonton atau pembaca kini menjadi bagian penting dari proses penciptaan makna. Namun, tentu saja pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Beberapa orang menganggap poststrukturalisme terlalu relativistik, bahwa jika semua makna sah, maka tidak ada lagi standar untuk menilai mana yang lebih baik atau lebih relevan. Disinilah pentingnya kita sebagai pembaca kritis untuk mempertimbangkan konteks argumen dan kedalaman penafsiran dalam membangun makna. Bukan asal berbeda, tetapi berbeda karena ada dasar yang kuat. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa kritik seni poststruktural bukan hanya sebuah metode untuk membaca karya seni, melainkan juga merupakan cerminan dari cara kita memahami dunia. Pendekatan ini mengajarkan bahwa realitas, seperti halnya seni, tidak bersifat tunggal atau mutlak. Seni itu dalam poststruktural bersifat cair, kompleks, dan penuh lapisan. Dalam dunia yang semakin beragam dan penuh dinamika, kemampuan untuk menunda penghakiman, membuka ruang interpretasi, dan mengakui keberagaman makna menjadi sangat penting. Kritik seni poststruktural membantu kita mengembangkan sensitivitas terhadap perbedaan, baik perbedaan budaya, cara pandang, maupun juga pengalaman hidup. Ia
mengajak kita untuk tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan, tetapi memberikan ruang bagi kehadiran, perspektif, atau pandangan lain yang mungkin selama ini terpinggirkan. Inilah yang menjadikan pendekatan ini begitu relevan, tidak hanya dalam konteks akademik atau estetika, tetapi juga dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Kita hidup di era informasi, di mana narasi berseliweran dan seringkali saling bertabrakan. Nah, dalam kondisi seperti ini, pendekatan poststruktural menolong kita untuk tidak terjebak dalam absolutisme narasi. Ia mengajak kita untuk menyadari bahwa kebenaran pun bisa bersifat politis, dan bahwa di balik setiap teks, gambar, suara, atau peristiwa selalu ada kuasa yang bekerja, baik yang menyatakan diri secara eksplisit maupun yang bersembunyi dalam wacana dominan atau implisit. Dengan memahami seni melalui lensa poststruktural, kita juga belajar untuk lebih rendah hati dalam berpendapat. Kita tidak lagi merasa perlu menjadi pemilik kebenaran dalam menafsirkan karya. Sebaliknya, kita hadir sebagai mitra dalam proses makna, sebagai bagian dari dialog yang terbuka, dinamis, dan juga terus berkembang. Dalam hal ini, seni menjadi cermin dari hidup kita sendiri. Tidak pernah selesai dan selalu bergerak serta selalu terbuka untuk kemungkinan yang baru. Lebih dari itu, kritik seni poststruktural adalah latihan berpikir kritis yang sangat mendalam. Ia tidak sekadar menyoal karya seni, tapi menyentuh inti dari cara kita dalam memandang kenyataan, kekuasaan, dan juga identitas. Ketika kita mengadopsi pendekatan ini, kita sedang melatih diri untuk menjadi warga budaya yang lebih reflektif, yang tidak menelan mentah-mentah makna dari luar, tetapi memprosesnya secara sadar, aktif, dan bertanggung jawab. Sebagai akhir kata, semoga melalui presentasi ini kita dapat melihat bahwa kritik seni poststruktural bukanlah teori yang rumit dan jauh dari kehidupan, melainkan sebuah cara pandang yang justru sangat kontekstual, membumi, dan sangat relevan dengan tantangan di zaman modern ini. Pendekatan ini mengingatkan kita bahwa dunia tidak hanya bisa dibaca dalam satu suara, dan bahwa keindahan justru terletak pada keberagaman makna yang hadir dari banyak suara. Semoga apa yang kami sampaikan dalam penjelasan pada video kali ini menjadi bahan refleksi kita bersama, dan juga mendorong kita untuk lebih terbuka dalam membaca, memahami, dan menghargai karya seni dalam kehidupan kita sendiri.